Let me see you. Wait. America, and is now classified as a Class 4. It's Terlihat seorang wanita terapung dalam genangan air dalam sebuah ruangan yang telah berantakan, yang kemudian bangkit dan mencari seseorang bernama Richard. Setelah wanita tersebut keluar dari ruangan itu, ternyata ia berada di tengah lautan lepas. Kemudian, film pun dimulai. Tahiti tahun 1983. Kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Tami yang sangat suka berpetualang dan ingin menghabiskan waktunya mengelilingi dunia. Suatu ketika, seorang pria bernama Richard tiba di pelabuhan tempat di mana Tami sedang berada. Mereka pun saling berkenalan. This is Timmy. Hey. Pada suatu hari, Richard pun mengajak Tami untuk makan malam berdua. Dan ajakan Richard pun disambut baik oleh Tami. That sounds great. Good. Mereka pun akhirnya makan malam berdua di kapal milik Richard. Di sana mereka saling berbagi banyak hal. Momen itu membuat mereka saling menyukai satu sama lain. Tami dan Richard pun akhirnya berpacaran dan menghabiskan waktu bersama melakukan aktivitas yang mereka berdua sukai. Hari demi hari pun mereka habiskan berdua dan terlihat sangat bahagia. Pada suatu malam saat mereka sedang menikmati malam di sebuah bar, Richard mengajak Tami berlayar mengarungi lautan berdua, yang akhirnya disambut oleh senyuman hangat dari Tami. Pertanda Tami menyetujui ajakan Richard. Scene berpindah. Terlihat Tami dan Richard telah bersiap-siap untuk berlayar berdua mengarungi lautan. Tami dan Richard bercanda bersama sambil menikmati sunset yang indah dalam perjalanan mereka itu. Let me see you. Wait. Sizzling salmon ketchup. Dalam pelayaran itu, Richard yang sangat mencintai Tami menyanyikan sebuah lagu sebagai ungkapan perasaannya kepada Tami. Setelah itu, Richard pun melamar Tami, bukti keseriusan cintanya kepada Tami. Dan Tami pun dengan bahagia menerima lamaran Richard itu. a warning to those in the Pacific. High winds. Setelah beberapa hari mengarungi lautan, mereka pun mendapatkan kabar bahwa akan terjadinya badai di tengah laut. Richard pun bergegas mengukur jarak badai dengan lokasi keberadaan mereka saat itu. Richard mengatakan bahwa keberadaan badai itu cukup jauh dan akan berhenti sebelum mendekati kapal mereka. Tami dan Richard pun mempersiapkan kapal mereka untuk berjaga-jaga kalau saja badai tersebut akhirnya melewati mereka. Setelah beberapa saat, ternyata perhitungan Richard salah. Badai akhirnya menyelimuti kapal mereka. Tami dan Richard pun berusaha sebisa mungkin untuk menjaga keseimbangan kapal mereka agar bisa melewati badai tersebut. Setelah cukup lama terjebak dalam badai tersebut, tiba-tiba sebuah gelombang besar muncul di hadapan mereka. Richard pun segera menyuruh Tami untuk masuk ke dalam kabin kapal. Baru saja Tami memasuki kabin kapal, tiba-tiba gelombang besar tersebut mengguling kapal mereka dan terlihat Richard terhempas keluar dan jatuh ke dalam lautan. Kepala Richard pun terlihat terbentur pada sebuah tiang. Saat badai telah berhenti, Tami yang telah sadar dari pingsannya bergegas mencari Richard dengan memanggil-manggil nama Richard. Terlihat kapal mereka telah berantakan dan rusak. Tami mencoba meminta bantuan melalui radio, namun usahanya sia-sia. Tak satu pun respon yang ia dapatkan. Sepertinya radio yang ia gunakan telah rusak. Setelah beberapa lama, Tami melihat sebuah sekoci mengambang di kejauhan.
Ia meyakini bahwa Richard berada di sekoci yang ia lihat itu. Tammy pun bergegas menyalakan mesin kapal. Namun, mesin kapal tersebut tak mau hidup karena telah rusak. Tammy pun mempersiapkan kapal secara darurat, mulai dari menambal beberapa bodi kapal yang bocor, mengeringkan air yang tergenang, hingga memasang layar secara darurat. Setelah sudah siap, Tammy pun berlayar mendekati keberadaan sekoci tadi. Dan benar saja, di sana ia menemukan Richard bersandar pada sekoci dengan keadaan yang telah lemas. Tammy pun bergegas membawa Richard ke kapal. Kondisi Richard sangat memprihatinkan, di mana terlihat kaki dan rusuk Richard telah patah. Tammy pun membaringkan Richard dan merawat Richard dengan penuh kasih sayang. Waktu berlalu, kini Tammy dan Richard telah hanyut di lautan selama 2 hari. Dengan sedikit pengalaman dan pengetahuan Tammy, ia pun mencoba mengukur dan menghitung jarak lokasi mereka dengan batas wilayah pencarian. Dan ternyata kapal mereka justru bergerak menjauh ke arah utara, kurang lebih 1.500 mil persegi dari wilayah pencarian. Itu artinya tidak akan ada petugas patroli laut yang akan menemukan mereka. Tammy pun pasrah mengetahui hal tersebut. Namun, Richard tetap menenangkan Tammy. Kemudian Tammy menghitung kecepatan angin dan mencoba memilih jalur dan arah tujuan mereka. Awalnya mereka akan menuju San Diego, namun karena arah angin berlawanan, Richard memperkirakan bahwa akan memakan waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai ke San Diego. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengikuti arah angin menuju Hawaii yang diperkirakan berjarak 2.000 mil. Waktu terus berlalu. Tammy mencoba mengumpulkan peralatan-peralatan yang bisa dimanfaatkan dan mengumpulkan bahan makanan untuk persediaan dalam perjalanan mereka yang tak menentu. Selain itu, Tammy pun melewati hari-hari dengan merawat Richard. Hari kelima di tengah lautan. Pasokan makanan Tammy dan Richard telah menipis. Diperkirakan hanya bisa bertahan selama 1 minggu. Bahkan, air tawar pun telah habis. Karena situasi itu, akhirnya Richard menyarankan Tammy yang vegetarian dan tidak mau membunuh ikan itu pun untuk menyelam dan memburu ikan agar bisa dijadikan makanan. Setelah mencoba beberapa saat, ternyata usaha Tammy sia-sia. Tak seekor pun ia dapatkan. Sore hari pun tiba. Saat itu Tammy sedang duduk sendirian tanpa busana dan terlihat seperti bermeditasi. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja hujan turun. Dan hal itu membuat Tammy sangat senang karena akhirnya mereka memiliki pasokan air yang bisa diminum. Hari ke-18 di lautan lepas. Tammy dan Richard masih terhanyut dalam lautan lepas. Terlihat Tammy menemukan beberapa anggur dan cerutu dalam sebuah peti yang kemudian dinikmati oleh Tammy dan Richard bersama-sama untuk membunuh rasa bosan mereka setelah berhari-hari terhanyut dalam lautan itu. Kemudian terlihat Tammy menyanyikan sebuah lagu yang bermakna penyesalan jatuh cinta pada orang yang salah. Di waktu yang bersamaan, Tammy mengingat kembali nyanyian Richard untuknya yang mengungkapkan betapa dalam cinta Richard kepada Tammy. Hal itu membuat Tammy sangat bersedih. Saat malam di hari yang berbeda, Tammy terbangun oleh kehadiran sebuah kapal besar yang mendekati mereka. Tammy pun bergegas menembaki flare gun untuk memberi tanda keberadaan mereka. Namun sayangnya kapal itu terus melewati mereka dan menghilang. Ternyata kapal itu hanyalah halusinasi Tammy yang telah kelelahan dan dehidrasi. Hari demi hari berlalu. Terlihat Tammy menghabiskan waktu bersama Richard di kapal itu. Tammy merawat Richard dengan penuh kasih sayang. Terlihat Tammy berbagi cerita-cerita di masa lalunya kepada Richard untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Hingga pada suatu hari, kurang lebih 30-an hari lebih terhanyut dalam lautan, saat Tammy sedang tertidur karena kelelahan, ia mendengar suara Richard perlahan membangunkannya. Dan Tammy pun menjawab bahwa ia sudah merelakan Richard untuk pergi. Ternyata Richard sesungguhnya sudah meninggal saat angin badai tadi, dan Tammy tidak menemukan mayat Richard. Sedangkan sosok Richard yang menemani Tammy hanyalah halusinasi Tammy. Sesungguhnya selama ini Tammy hanya sendirian di kapal itu.
Dengan sedikit harapan yang tersisa, Tami berjuang bertahan hidup sendirian di tengah lautan lepas itu. Hingga pada suatu hari, di hari ke-41 terhanyut dalam lautan, tiba-tiba seekor burung menghampiri dan hinggap di kapal Tami. Tami pun menyadari bahwa keberadaan burung di kapalnya itu pertanda daratan telah dekat. Ia pun mencoba meneropong dan benar saja ia melihat daratan dan sebuah kapal di kejauhan. Tami dengan segera mengambil flare gun dan melepaskan 2 tembakan. Tak lama kemudian, kapal itu pun menghampiri dan menjemput Tami. Scene berpindah. Terlihat Tami sedang berada dalam sebuah taksi di sebuah kota dan kondisi fisiknya telah membaik. Di hari itu, Tami mengunjungi kapal milik Richard dan mencoba mengenang kembali kebersamaannya bersama Richard. Karena kerinduan Tami yang sangat besar kepada Richard, Tami pun menangis penuh kesedihan. Dan film pun